Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amal amali as-salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairil bariyah wa ala alihi wa tabi'il kiramil barah. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat Surya, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya. Subuh ceria dan barokah. Seperti biasa, mudah-mudahan di suasana atau di subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam keadaan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Umi, bagaimana kabarnya subuh hari ini? Alhamdulillah lebih baik. Baik. Ada obrolan apa nih untuk menemani sahabat Surya di rumah? Assalamualaikum sahabat Surya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Abi, Ya, Islam itu kan sangat memuliakan kaum wanita ya. ya. Dan salah satu bentuk Islam memuliakan kaum wanita, apa sih salah satunya? Wah, banyak. Sangat banyak sekali bentuk-bentuk Islam memuliakan kaum wanita. Kenapa sih bisa Islam harus memuliakan kaum wanita? Karena dulu wanita itu sangat direndahkan, Umi. Sangat direndahkan, dihinakan kaum wanita itu. Ya, kita kenal dulu ketika di sejarah, Ya. di kalangan bangsa Yunani kuno, wanita kalangan atas di bangsa Yunani kuno itu disekap di istana-istana. Sedangkan wanita-wanita di kalangan bawah, menengah ke bawah itu menjadi komoditi dan diperjualbelikan. Terus juga ada dalam tradisi Romawi. Dalam tradisi Romawi, wanita sangat diperbudak sekali. Sangat diperbudak sekali, bahkan tidak diberi kesempatan lebih jauh untuk berkarir, menuntut ilmu. Dan bahkan ada sejarah dalam Yunani kuno itu bagaimana perbudakan terhadap wanita, terus merendahkan kaum wanita itu, sampai misalkan ada ahli keluarga yang meninggal, para wanitanya itu dilarang untuk menangis. Oh, kenapa tapi? Ya, itu sebuah larangan yang dibuat atau aturan yang dibuat dulu ketika bangsa Yunani yang membuat aturan itu. Dan sempat juga terjadi di tradisi Arab. Ya. Di tradisi Arab itu ada tradisi menguburkan bayi perempuan. Nauzubillah min dzalik. Itu sebelum Islam datang itu. Bayi perempuan itu dikuburkan dengan alasan satu, membawa kesialan. Jadi takut menambah kemiskinan dan lain hal yang menjadi alasan-alasan bagi mereka. Dan memang budaya mereka itu peperangan dan lebih mengunggulkan anak laki-laki. Akhirnya merasa malu dan merasa punya bayi perempuan itu mungkin sudah masuk dalam tradisi, akhirnya Gitu ya. hal itu dilakukan. Bahkan ada sebuah riwayat ketika itu Qais bercerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Qais ini menguburkan bayi perempuannya. Berceritalah Qais di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu istrinya itu sedang mengandung dan setelah melahirkan menyembunyikan kelahirannya itu di hadapan suaminya. Ya. Dengan alasan ada sebuah penyakit yang mengakibatkan keguguran. Jadi Qais ini tidak tahu kalau istrinya melahirkan seorang bayi perempuan. Akhirnya beranjak agak besar bayinya. Tiba-tiba ketika Qais beserta istrinya di dalam rumah, ada anak perempuan masuk ke dalam rumah dan menyapa, "Mana ibuku?" Maka Qais bertanya, "Siapa itu?"
Dan istrinya bercerita bahwa itu adalah anak perempuannya. Dulu dilakukan atau bisa berbohong kepada Kois karena takut. Karena takut Kois melakukan hal yang biasa dilakukan di tradisi-tradisi Arab. Memang tidak semua suku melakukan tradisi itu. Nah, akhirnya Kois ini membawa anak perempuannya yang diceritakan Kois di hadapan Rasulullah sangat cantik wajahnya, matanya sangat indah. Diajaklah anak perempuan ini ke tengah gurun dan Kois menggali tanah begitu dalam. Menggali tanah begitu dalam dan memasukkan anak perempuan itu ke dalam galian tanah itu. Lalu Kois menimbunnya dengan tanah dan si anak itu memanggil, ayahku sayang, ayahku sayang, ayahku sayang, apakah engkau mau meninggalkanku dan engkau akan kembali kepada ibuku tanpa membawaku? Namun Kois bercerita di hadapan Rasulullah, sempat ada hati nurani, namun semua itu dicampakkan dan tetap terus menimbunnya dengan tanah. Akhirnya dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita ini bercucuran air mata. Lalu beliau bersabda, itu adalah perbuatan hati batu yang tidak mempunyai belas kasihan, sesungguhnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sempat juga ini kisah tentang tradisi Arab ini, mungkin Umi pernah mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada sebuah riwayat ketika duduk-duduk bersama para sahabat, bahkan di hadapan Rasulullah, kadang tersenyum, kadang menangis. Yang riwayat cerita itu tidak tahu sahih atau tidak. Yang jelas Umar bin Khattab tidak pernah membunuh bayi perempuan, dan bukan tradisi dari daripada kaumnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena Umar bin Khattab itu dari kaum Quraisy, dan kaum Quraisy ini tidak mempunyai tradisi menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Kan kita tahu anaknya Umar bin Khattab itu Hafsah radhiyallahu anha, yang kemudian menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Seandainya Umar bin Khattab membunuh bayi perempuan, mungkin tidak ada Hafsah. Jadi itu riwayat yang terbantahkan dan fitnah terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak pernah membunuh bayi perempuan. Seperti riwayat-riwayat yang sudah populer, Umar bin Khattab tertawa karena mengingat masa lalunya ketika jahiliyah, memakan Tuhannya yang terbuat dari kurma, dan menangis karena pernah membunuh bayi perempuannya, mengubur hidup-hidup. Sesungguhnya itu fitnah. Cerita itu fitnah dan tidak sahih, karena tradisi daripada Quraisy sendiri tidak pernah mempunyai tradisi menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Jadi terbantahkan itu sejarah itu, bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab tidak pernah melakukan hal tersebut. Nah, jadi zaman ke zaman wanita itu direndahkan, dihinakan. Bahkan di tradisi Arab itu istri itu bisa diwariskan kepada anaknya, bisa diwariskan kepada anaknya, bisa diperjualbelikan juga, bisa diperjualbelikan dari bangsa dulu Yunani, Romawi, bahkan Arab jahiliyah. Wanita itu jadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan sejarah-sejarah yang makin kesininya juga itu, ketika tidak mengenal Islam, benar-benar wanita itu direndahkan. Kita mengenal dengan Camp Nazi dulu ketika Perang Dunia Kedua. Bagaimana di camp itu wanita-wanita disiksa, dan bukan cuma 1-2 orang, tapi ribuan wanita disiksa, benar-benar dihina, bahkan dibunuh secara massal. Kita kenal dengan tragedi Nanking. Wanita begitu banyak dianiaya dan dibunuh. Bukan cuma dilecehkan, tapi dibunuh secara massal. Bukan 1-2, tapi ribuan orang. Ini ketika tidak mengenal ajaran Islam, maka semena-mena terhadap kaum wanita.
Bahkan ketika zaman kolonial Belanda itu ada slave woman atau perbudakan wanita. Iya. Ada perbudakan wanita. Ketika zaman kolonial Belanda tahun 1852, Belanda mulai melegalkan yang namanya prostitusi, Umi. Prostitusi. Ada beberapa tempat di Nusantara ini yang dijadikan sebuah lokasi khusus untuk prostitusi gitu. Jadi perbudakan terhadap kaum wanita. Wanita dianiaya, wanita direndahkan, dihina, bahkan dibunuh. Beberapa tragedi yang tadi habis sebutkan di belakang itu jumlahnya juga dalam tragedi Nanking itu subhanallah sangat banyak, 1, 2, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, begitu banyak yang menjadi korban daripada kaum wanita. Nah, tragedi-tragedi yang habis sebutkan tadi itu atas dasar ketika orang-orang tidak mengenal Islam, akhirnya merendahkan dan berbuat semena-mena terhadap kaum wanita. Yang tadi Umi pertanyakan, bentuk daripada kemuliaan terhadap kaum wanita apa sih salah satunya? Salah satunya Islam mengangkat harkat derajat wanita, bahkan disamaratakan dengan kaum laki-laki. Sesungguhnya Allah tidak membedakan gender. Yang Allah lihat itu ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang pantas menilai ketakwaan itu bukan kita, bukan makhluk, tapi langsung Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai ketakwaan seseorang. Itulah salah satu bentuk Islam memuliakan kaum wanita. Jadi begitu banyak sejarah kelam, begitu banyak sejarah yang sangat memilukan yang menimpa kaum wanita. Bahkan terjadi di Nusantara ini ketika zaman penjajahan itu ya, yang tadi yang disebutkan tadi, Belanda mulai memberlakukan perbudakan terhadap kaum wanita. Pada saat penjajahan itu, Pada saat penjajahan, bahkan dalam manuskrip Serat Centani, di dalam kutipannya itu ada juga dijelaskan bagaimana wanita-wanita Jawa juga mengalami perbudakan atau jual beli wanita. Nah, di zaman Belanda pada tahun 1852 itu pemerintahan Hindia Belanda benar-benar melegalkan prostitusi. Seperti yang terjadi di Jakarta, itu ada di Makau, Jakarta. Atau yang di Bandung itu yang terkenal Saritem, Umi. Saritem itu sudah ada sejak tahun 1838. jadi sebelum Indonesia merdeka. Jauh jadi saat sebelum penjajahan. Iya, jauh sebelum Indonesia merdeka. Bayangin nih, lokalisasi Saritem itu berdiri sejak 1838 dan baru mendapat legalitas dari pemerintah Hindia Belanda itu pada 1852. Itu di Bandung tuh, di Saritem. Kalau di Yogyakarta ada Sarkem, di Surabaya ada Gang Doli, terus di Semarang ada Sunan Kuning, di Lubuk Linggau Utara ada yang namanya daerah Patok, atau Teratai Putih yang ada di Palembang, Sintai ada di Batam, atau Pucuk yang ada di Jambi. Abi tahu daerah ini bukan berarti Abi nasabah ya, tapi Abi baca artikel, dan itu tempat-tempat dulu yang dijadikan prostitusi, komoditi untuk menjual wanita, perbudakan wanita. Ini bagi orang-orang yang tidak mengenal Islam, wanita itu sangat direndahkan, sangat dihinakan. Maka datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Islam dan sangat memuliakan wanita. Ketika terjadi tradisi menguburkan
bayi perempuan di kalangan beberapa kalangan suku Arab, Ya. maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan Islam itu menghapus tradisi itu, Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai anak perempuan, 3 anak perempuan, lalu mengurusnya, melindunginya, dan mencukupinya, maka wajib baginya, maksudnya baginya di sini bagi orang tuanya adalah surga. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika anak perempuannya cuma 2? Ya. Maka sama saja hal itu. Itu di dalam hadis riwayat Bukhari. Bayangin, diberikan keutamaan yang sangat luar biasa, pahala-pahala yang sangat luar biasa yang bersangkut paut dengan memuliakan kaum wanita. Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan untuk menghormati ibu. Iya. Itu kan sebagian daripada memuliakan kaum wanita. Iya. Sahabat Rasulullah, sahabat radhiyallahu anhumah bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati? Ibumu. Siapakah yang harus aku hormati? Ibumu. Siapakah yang harus aku hormati? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah yang wajib aku hormati? Bapakmu. Bagaimana ketika nama ibu itu yang kaum perempuan ini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beberapa kali ditekankan untuk dihormati. Bahkan sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang bersifat lemah lembut terhadap wanita. Sangat dimuliakan sekali dan memiliki hak yang sama. Dulu itu wanita jangan jauh-jauh mempunyai hak waris. Nggak ada tuh dulu. Oh gitu. Datang Islam baru ada hak waris. Nggak punya tuh hak waris dulu dalam sejarah Yunani, Romawi, Arab Jahiliyah, nggak ada tuh, nggak ada. Justru wanitanya sendiri yang menjadi warisan, diwariskan. Oh gitu. Nggak punya hak waris, tapi Islam sangat memuliakan. Itu dalam tragedi Nanking itu wanita dibantai habis-habisan. Dalam Perang Dunia Kedua, bagaimana Nazi membantai kaum wanita itu sangat memilukan. Perang Islam yang terjadi dengan kaum kafir, bagaimana aturan Islam? Jangan memerangi kaum wanita, kaum lemah, ataupun pemuka agama dari golongan kafir yang sedang diperangi. Jangan jauh-jauh wanita. Memetik daun secara sembarangan saja tidak boleh. Iya ya, kalau dalam Islam ya. Dalam Islam sangat dimuliakan sekali, sangat dimuliakan sekali. Ketika sosok wanita itu sebagai anak perempuan mempunyai hak yang sama untuk dimuliakan, bahkan diberikan keutamaan yang sangat luar biasa. Seperti tadi hadis riwayat Bukhari, ketika kita menjaganya, mencukupinya, melindunginya, maka jaminan kepada orang tuanya adalah surga. Iya. Ketika sosok wanita itu sebagai ibu, begitu ditekankan, bahkan dalam Al-Quran pun ada bagaimana kita harus berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Itu banyak ayat yang menekankan kita harus berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu terutama. Bahkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kita harus menghormati sosok yang bernama ibu itu. Nah, ketika wanita porsinya sebagai istri juga sangat dimuliakan dalam Islam. Sangat dimuliakan dalam Islam. Bagaimana tidak boleh dipaksa istri itu? Gak boleh tuh dipaksa istri. Dalam Al-Quran dijelaskan tidak boleh dipaksa. Bahkan ada aturan-aturan sendiri. Kita harus memuliakan yang namanya istri. Sosok perempuan yang babnya istri. Tadi kan sebagai anak, sebagai ibu. Nah, sebagai istri bagaimana nih? Sama. Sangat dimuliakan sekali. Sangat dimuliakan sekali. Bahkan diberikan pahala-pahala yang luar biasa di dalamnya ketika sudah berumah tangga dan kita menyikapi begitu ramah dan penuh kasih sayang terhadap istri.
Ketika istri salah juga Islam sangat melarang keras memukul wajah istri atau memukul sengaja untuk menyakiti. Itu tidak boleh. Memukul wajah perempuan atau memukul wajah istri haram hukumnya. Tidak boleh sama sekali dilakukan. Sangat indah bukan? Itulah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada kaum wanita. Islam sangat memuliakan. Bahkan dalam Al-Quran, dari Quran surah An-Nisa dikhususkan. Dan tidak Islam itu tidak membatasi untuk berekspresi selama tidak melanggar syariat. Makanya kita kenal figur-figur sahabiah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kaum wanita yang bermunculan menjadi idola-idola tersendiri. Seperti layaknya para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ya. Begitupun wanita. Kita mengenal Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Begitu banyak yang menjadi figur. Ada yang karena kejeniusannya, kebijakannya, ada juga yang kepintarannya. Banyak. Islam tidak membatasi hal itu selama tidak melanggar syariat. Bagaimana ketika wanita mau menjadi dokter? Bagus. Menjadi guru? Boleh. Pedagang burung juga boleh. Pengusaha selama tidak melanggar syariat tidak jadi masalah. Bahkan figurkan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW di golongan kaum wanita. Mungkin bagi kaum laki-laki bisa memfigurkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhuma, bagi kalangan kaum wanita bisa memfigurkan sahabiah atau sahabat-sahabat radhiyallahu anha. Dari istri sahabat, istri Nabi, istri sahabat ataupun anak-anak istri Nabi, anak-anak anak Rasulullah SAW bisa dijadikan figur itibar, dibaca sejarahnya, bagaimana istri-istri Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan sahabiah beragama, juga tidak membatasi dirinya untuk mengembangkan diri selama tidak melanggar syariat. Ya. Nah, ketika Abi cerita tadi bagaimana masa lalu yang begitu kelam yang dialami oleh kaum wanita, dan datanglah Islam dengan penuh kemuliaan yang dibawa untuk kaum wanita. Kita tahu dalam Quran pernah kita dengar hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salehah. Bayangkan, merupakan perhiasan di dunia seorang istri yang salehah itu. Jadi begitu wanita salehah begitu dijunjung tinggi, dimuliakan. Tidak ada lagi tempat sebenarnya kecuali dalam agama kemuliaan wanita itu. Maka ketika keluar dari jalur agama, wanita itu siap-siap direndahkan. Justru agama Islam itu yang mengangkat harkat derajat wanita. Ya. Kita pernah dengar yang kata-kata, sebenarnya ketika Abi pelajari ini bukan hadis, namun sudah populer sebagai hadis. Cuma di kitab-kitab hadis nggak ada, maupun kutubus sita itu nggak ditemukan. Almaratun imadul bilad, wanita itu adalah tiangnya agama. Jikalau baik wanitanya, baik negaranya. Jikalau buruk wanitanya, maka hancur negaranya. Ini sebuah kata-kata yang benar, sangat benar. Wanita itu bisa merusak secara cepat, juga bisa membangun, Umi. Dulu zaman para sahabat radhiyallahu anhumah,
Di tiap-tiap rumah itu keluarlah sosok-sosok habis Quran, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh di bidang ilmu di rumah-rumah para sahabat itu. Kenapa? Karena ada istri-istri soleha yang membimbing anak-anaknya untuk menjadi seorang yang sangat luar biasa. Tapi wanita juga bisa merusak secara cepat. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yusuf ayat 28, bagaimana tragedi Yusuf itu, sejarah Nabi Yusuf. Dan dalam Quran surah Yusuf ayat 28 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tipu daya wanita itu sangatlah hebat. Berbanding terbalik dengan Quran surah An-Nisa ayat 76 yang mengatakan tipu daya setan itu lemah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan kepada kita semua, Anissa, wanita. Iya. Satu wanita saja itu bisa merusak ribuan mata laki-laki kan. Dia buka aurat, dia tampilkan, ditonton ribuan laki-laki, hancur semua. Hancur moral, hancur pahala. Benar tidak? Iya. Maka dari itu dititipkan oleh Rasulullah SAW banyak produk-produk yang tidak ada sangkut pautnya dengan wanita, karena wanita itu merupakan keindahan perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita soleha. Lihat produk-produk yang tidak ada sangkut pautnya dengan wanita, tapi memakai kaum wanita sebagai figur iklannya, ya kan? Iya. Banyak apapun produknya pasti pakai wanita sebagai figur iklannya. Maka bagaimana sosok muslim, pemuda-pemuda muslim mengembalikan marwah, mengembalikan jati diri para muslimah kembali ke habitatnya. Iya, kembali kepada kemuliaannya. Ketika ada wanita yang melenceng dari kebenaran, mereka tersesat. Bahkan ada juga pernah dengar dari berbagai sumber, ada yang menjual diri karena kebutuhan. Pemuda muslim harus siap menjadi pengusaha yang unggulan. Ayo, angkat wanita-wanita muslimah yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, kita jaga. Rasulullah SAW bersabda, jagalah ibumu, istrimu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu. Bahkan Rasulullah SAW ketika hendak wafat mengingatkan, Anissa, dititipkan kepada kita semua. Ketika mereka salah, kita ingatkan dengan bijak. Ketika kita melihat saudara kita dari kaum muslimah yang sedang tersesat, tapi kita tidak bisa membantu karena tidak mempunyai kekuatan apapun, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimah khususnya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Jadi tidak ada cara yang tepat kecuali para muslimah ini kembali kepada jalur agama agar menemukan lagi kemuliaannya. Ya, sebelum dilanjut ada pertanyaan lagi, Nah, bagaimana cara memupuk pemahaman agama bagi kaum wanita? Memupuk pemahaman agama bagi kaum wanita. Sekarang banyak cara kan? Banyak cara, seperti salah satunya kita menonton ya konten-konten YouTube. Banyak guru-guru kita seperti para ustadz-ustadz yang sudah alim, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, banyak referensi Buya Yahya, banyak guru-guru kita. Ataupun kita bermajelis bisa. Kalau misalkan seorang istri, bisa suaminya yang mengajarkan. Karena istri juga mempunyai hak untuk menikmati agama, hak untuk menikmati bagaimana indahnya baca Quran, hak
hak menikmati bagaimana nikmatnya sholat malam, hak menikmati bagaimana nikmatnya saum sunnah, itu mempunyai hak Mencari ilmu juga. mencari ilmu, mendapatkan ilmu agama. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana ketika suami saya tuh tidak paham agama, bahkan baca Quran juga tidak bisa. Iya, gimana mau mendidik misalnya. Nah, berarti si suaminya harus menitipkan kepada Ustazah. ustazah, bukan ustad ya. Iya kan sekarang Abi bahaya. banyak juga kajian yang diisi oleh ustazah-ustazah. Jadi Iya, guru-guru. sekarang banyak. Makanya nih, Umi juga harus lebih berperan. Bagaimana peran Umi juga untuk kaum wanita. Makanya ketika banyak ibu-ibu yang ingin dan saya mau ngaji nih, ya lewat Umi aja lah, lewat istri aja gitu. Gak mungkin juga kan diajarin. Ya seperti itulah. Salah satunya untuk memupuk pemahaman agama, bisa majelis, bisa memperbanyak baca buku, Iya, dari baca buku bisa. menonton acara-acara religi, kajian-kajian agama Islam, banyak lah. Dan banyak Abi buku-buku ya, buku-buku kisah sahabiah. Iya, Kita bisa tiru di itu kan sejarah ya. iya. Bisa meniru keseharian para sahabiah misalnya. Iya, bisa lewat baca buku sejarah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum wanita. Iya. Jadi pokoknya ingin paham agama, maka usahakan diri, luangkan waktu, benar-benar berusaha sekuat tenaga melalui apapun itu, siapkan diri untuk paham, Ya, jadi mencari ilmu ya. Kalau misalkan di masjid ada majelis, luangkan waktu, langkahkan kaki, bukan cuma hanya keinginan, sampai kapanpun kalau tidak diwujudkan ya tidak akan wujud. Ya ada lagi nggak? Mencari ilmu untuk perempuan itu kan banyak ya. Iya. Salah satunya mungkin cara-cara menjadi perempuan atau wanita yang baik itu seperti apa aja yang dilarangnya, mungkin apa aja gitu kan ya. Iya. Nah, Umi juga sering dengar sih katanya kalau make up itu gak boleh, skincare gak boleh. Sedangkan itu kan merawat diri termasuknya, atau gimana sih? Iya. Kalau Abi dengar dari Syekh Sa'ad bin Turki, untuk skincare itu diperbolehkan karena itu tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Justru merawat kulit Merawat ini. mungkin dari bahan-bahannya saja yang tidak menyebabkan atau tidak berbahaya bagi si pengguna, dan bukan jenis-jenis bahan yang haram dalam pandangan agama. Jadi harus lebih teliti mencari dulu kalau mau pakai. Iya, karena skincare itu kan perawatan. Ya. Skincare perawatan. Jadi boleh-boleh saja asalkan satu tidak berbahaya bagi si penggunanya. Ya. Yang kedua bahan-bahannya itu tidak haram, Tidak melanggar agama. tidak melanggar syariat agama. Jadi boleh saja. Bagus untuk perawatan, karena wanita juga harus cantik. Cuma cantiknya untuk siapa? Itu. Kalau cantiknya tabarruj, dipersembahkan untuk seseorang yang bukan mahramnya, atau bukan seseorang, atau untuk orang lain dan bukan untuk suaminya, maka haram hukumnya. Haram. Dia dandan cantik-cantik, pakai skincare, pakai apa, tapi dipersembahkan untuk orang lain. Sedangkan untuk suami di rumah dia tampil apa adanya, haram hukumnya. Ataupun saya mau cantik depan suami tapi cantik juga depan orang lain, juga haram hukumnya. Terus bagi wanita juga yang memakai perhiasan, hati-hati juga. Menurut Imam At-Tabrani ketika menafsirkan Quran surah An-Nur ayat 31 tentang perhiasan, ternyata perhiasan itu dibagi dua
menurut Imam At-Tabrani. Satu perhiasan yang nampak, kedua perhiasan yang tidak nampak. Yang nampak itu seperti cincin, gelang, Anting, kalung. enggak. Kalau anting itu tertutup. Jadi kalau cincin dan gelang itu boleh nampak, tapi kalau anting yang sudah boleh pakai anting, tapi kan di dalam. Ketika pakai kerudung suka ada style antingnya disimpan di luar kerudung kan, ditempelin di luar kerudung, ataupun ini kita pakai kerudung, kalungnya disimpan di luar. Oh iya. Nah, menurut Imam At-Tabrani itu tidak boleh. Bahkan dikatakan haram hukumnya. Jadi masuknya ria gitu ya, Be? Atau enggak, kalau nggak ada niat Karena gimana? sudah larangan. Imam At-Tabrani ini menafsirkan Quran surah An-Nur ayat 31 tentang perhiasan itu sendiri, dan berfatwa haram hukumnya memakai kerudung lalu menampilkan riasan anting ataupun kalung di luar kerudung. Seperti itu. Tabarus nggak boleh, maksudnya berias atau sengaja memamerkan kecantikan, lekukan tubuh kepada orang lain dan bukan suaminya, itu haram hukumnya. Makanya ketika kita mengerti, suaminya mengerti, ayahnya mengerti, saudaranya mengerti, bisa membatasi hal-hal yang dilarang agama. Mencukur alis, ibu-ibu ini mencukur alis jangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah melaknat bagi perempuan-perempuan yang meminta mencukur alis. Itu dalam hadis riwayat Bukhari. Kan kita sudah ada tuh ya, misalkan terus dicukur terus gambar lagi, Dibentuk gitu. dibentuk lagi, buat apa capek-capek, udah apa adanya saja. Daripada malah jadi dosa, mending ditinggalkan. Dulu belum tahu, ya sekarang udah tahu, jangan. Seperti itu. Iya. Nah, ini beberapa kriteria, salah satunya tentang bagaimana Islam memuliakan kaum wanita. Dalam segala segi Islam sangat memuliakan kaum wanita. Jadi kalau wanita ingin dimuliakan, ikutilah aturan Islam. Ikutilah Wanita harus aturan Islam. berpakaian seperti apa, Iya. mungkin Makanya dari itu, bersikap seperti apa. kalau ingin dimuliakan, kembali ke habitatnya sebagai muslimah. Dan para muslim juga, para kaum muslim juga harus senantiasa berjuang dan berdoa untuk mengembalikan kemuliaan para muslimah kembali ke jalurnya. Seperti Abi ceritakan sebelumnya, kita tidak bisa pede dengan amaliyah kita ketika kaum wanita bisa berkeliaran begitu saja membuka auratnya. Habis tuh pahala kita dengan dosa mata. Gadget, dengan mudahnya para wanita tampil di depan media sosial, mengumbar aurat. Nah, kita saling mengingatkan. Atas dasar apa? Kasih sayang. Bahwa engkau adalah saudaraku. Kaum wanita itu yang diamanahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijaga dan untuk dimuliakan. Seperti itu. Bahkan sahabat yang terkenal begitu perangannya, wah, bengis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dimarahi istrinya, dia khidmat, dia dimarahi, diomelin istrinya, Diomelin sama istrinya gitu. sama istrinya, dia. Raja-raja yang lain tuh takut mendengar nama Umar, takut. Istrinya ngomel, dia. Jadi riwayatnya ketika itu salah satu sahabat ingin mengadukan nasibnya kepada Umar bin Khattab karena si sahabat ini sering diomeli oleh istrinya. Oh, saya tiap hari diomelin istri nih. Saya mau ngadu ke khalifah. Datanglah. Ketika hendak datang ke Khalifah Umar bin Khattab, di depan rumah Umar bin Khattab terdengar Umar bin Khattab sedang dimarahi, diomelin istrinya, dan diam. Selesai dimarahi, karena merasa tidak enak, sahabat ini hendak pulang. Berpikir, wah, buat apa juga nih.
khalifah aja dimarahin, apalagi saya gitu. Akhirnya ketika anak pulang, Umar bin Khattab melihatnya dan memanggilnya, wahai sahabatku, ada keperluan apa? Tidak, wahai khalifah, ada keperluan apa? Tadinya saya ingin berbicara tentang nasibku, karena saya ini diomeli istri, tiap hari diomeli istri. Tapi mendengar engkau juga diomeli istri, tapi kenapa engkau diam? Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu an? Aku diam karena aku merasakan bagaimana perjuangan istriku. Aku bisa meninggalkan yang haram-haram karena perjuangan istriku. Bagaimana istriku melayani, membantu rumah tangga yang sebenarnya itu bukan kewajiban istriku, melainkan kewajibanku. Bagaimana istriku menyediakan makanan, mencuci pakaian, mengurus rumah yang sebenarnya itu adalah kewajibanku dan bukan kewajiban istriku. Dan itu dilakukan oleh istriku. Makanya aku diam. Akhirnya sahabat itu bertanya, ya khalifah, lantas apa yang aku lakukan? Apakah aku harus diam ketika istriku ngomel? Maka jawaban Umar, diamlah, sesungguhnya marah wanita itu tidak lama. Itulah Islam, indahnya Islam. Ya. Itu Pengertian, so sweet kan. Jadi ingin tahu kisah-kisah bagaimana laki-laki atau seorang suami memuliakan istri-istrinya, ya baca sejarah-sejarah yang ada di Islam. Salah satunya sejarah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini, dari keterbatasan ilmu dengan penuh khilaf dan salah, mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil oleh sahabat Suriah di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.